Tempat humble. Yes, ini sama kok kayak yang lu sering lihat di TikTok, hanya rumahnya aja yang beda. Gua Maksud Firmantika, gua adalah seorang creative director dan juga content creator. Sama seperti kalian, gue juga sehari-hari ngantor. Tapi saat sedang tidak ngantor, gue selalu nyari tempat humble. Tempat kecil yang membuat kita merasa seperti rumah, membuat semua indera di tubuh kita bahagia, dan ingin terus datang kembali. Kali ini, kira-kira kita akan cari tempat humble di daerah mana ya? Ikutin gue aja yuk, ikuzo! Episode pertama ini gue akan ajak kalian cari tempat humble di sekitar kantor gue. Karena kantor gue di Jaksel, jadi gue tahu banget nih makanan adat Jaksel. Tempat yang pertama, gue tinggal gelinding aja kayak galon ke sebelah kanan dan nyampe. Karena tetangga gue, jadi gue udah kenal sama yang masak. Namanya Chandra, atau biasa dipanggil Fon, sama yang udah akrab sama dia. Wangsit, apa kabar nih? Udah lama banget gak kesini. Ya nih, maaf banget. Aduh, tetangga juga. Lagi banyak banget kerjaan, sorry. Kerja ya. Iya, parah. Tapi gue hari ini mau makan. Mau makan hari ini. Yes. Dan menurut lo yang rekomen apa nih? Dari sini atau dari yang di display? Jadi menu kita kan ada yang menu tetap, kayak semuanya ada pengaruh Thailandnya, ada kayak menu harian kita yang selalu ganti, ini di Nusantara. Nah kalau gue boleh rekomen, gue bawain lu gulai daging Chiang Mai dengan extra dishes, urap daun adas, sama cumi lado mudo. Menarik. Gimana? Boleh sih. Boleh sih. Sounds Gitu really ya? good. Ya. Oke. Sip. Oke. Minuman es teh tawar? Minum es teh tawar. Alright. Gua duduk di sini ya. Gue siapin. Alright. Thank you. Wah, kalau dilihat dari tempatnya, ini tuh embodiment tempat humble banget. Tempatnya kecil, cuman muat 4 meja aja. Nah, tapi space kecil ini tuh punya charmnya sendiri. Kita jadi serasa lebih deket gitu sama yang kerja di sini. Dekorasinya sederhana, tapi bikin tempatnya jadi manis, kayak pulang ke rumah sendiri. Kalian seneng gak sih kalau ngeliat makanan kalian tuh lagi disiapin? Karena kalau gue tuh ngerasa kayak lagi nonton performance art gitu. Bapak Wangsit, makanan tiba. Ini Nasi nih. putihnya dulu. Ini si gulai daging Chiang Mai, spesialitas gua. Es teh tawar, Banyak banget. cumi lado mudo, Wih. urap daun adas. Ini mantap banget nih, lo harus Gila. coba. Ini gue baru makan nih kayaknya, baru tahu nih. Nah, Wih. enjoy Pak. Thank you. Yo. Thank you. Nah, pesanan gue udah dateng dan gue bersemangat banget mau makan ini karena aromanya tuh udah semerbak banget di ruangan makan kecil ini. Gulai Chiang Mai. Wah, ini mengingatkan gue sama makanan berkuah merah di Thailand. Aromanya tuh mencerminkan rasanya pasti, aromatik. Dagingnya besar, gak pelit, dan pastinya ini bakal empuk banget. Soalnya tuing-tuing di sendok kayak gini. Ada daun ketumbar, kuahnya kuning dengan minyak merah yang terpisah di pinggir-pinggir. Gue nyendoknya aja udah nyer banget, teman humble. Wah, gila, beneran kan? Kuah gulanya pedes, aromatiknya tuh jarang gue temuin, gurih dan tekstur dagingnya tuh lembut, menikah banget dengan harmonis di mulut gue. Gue makan sampai gelisah gitu loh buat mencerna semua rasanya, karena ini tuh beneran kompleks dan langsung berasa teleport ke Thailand. Selanjutnya ada cumi asin lada mudo. Bisa dilihat di sini cabai hijaunya tuh banyak banget dan cuminya bener-bener kinclong kayak pakai skincare. Dari penampakannya bisa ngerasa pasti ini bakal pedes banget dan bikin melek. Oke, gue konsentrasi dulu nyiduk nasi sama cuminya dan selamat makan. Aku pedas. Urap. Dan yang terakhir adalah urap. Wah, ini kok gue ngelihatnya kayak motong sayur sama gerus sayurnya tuh rapi banget. Fons tuh pasti udah mikirin tekstur yang pas supaya waktu kita kunyah, itu tuh sopan dan rame gitu di mulut kita. Kalau kalian kira-kira tahu nggak satu suap urap ini itu tuh sayurnya apa aja? Komen dong, karena gue nggak tahu. Tapi yang jelas urap ini tuh punya aroma yang aromatik banget. Jadi tuh bukan tipe urap yang terlalu simple. Waduh, bener. Begitu masuk mulut gua sopan banget semua tekstur dan rasanya. Pasti yang motong sayur ini tuh sabar dan ikhlas banget. Rasanya tuh, aduh. Sekarang kita campurin kali ya semua makanan yang ada di atas meja ini dalam satu lep. Gimana ya rasanya ya? Langsung nikah sih. Rasanya nikah. Teksturnya nikah. Semuanya nikah di mulut gue. Enak.
Oke, semua makanan di warung Pak Chandra udah gue dan tim Maple abisin bareng-bareng. Dan gue masih ada sisa ruang di perut gue untuk makanan selanjutnya. Bahkan selanjutnya itu tuh tempatnya bakalan lebih humble lagi. Yuk ikutin. Pak, saya pulang dulu. Selamat, Pak. Thank you banget, makanan Oh, ya, enak banget. thank you. Thank you ya. Kesini lagi ya. Pasti. Dadah. Kasih tahu teman-teman. Sure. Bye. Ya. Gak jauh dari warung Pak Chandra, lebih tepatnya di seberang Polres Jaksel, ada satu warung nyempil di antara tempat-tempat gaul yang namanya Warung Sekartaji, yang dimana mereka tuh jual makanan khas Jawa Timur. Nah, beneran terlihat tempat humble kan? Oke, kita langsung pesan aja specialty makanan di sini. Mas, mau pesan ya mas? Saya mau pesan pecel pincuk 1, lalu rawon 1, empal 1, sama ini nih sayur lodeh dan es teh tawar. Iya. Sudah, terima kasih mas. Tempatnya lumayan besar, muat buat banyak orang. Lagi-lagi kesederhanaan tempat ini itu tuh punya charm tersendiri. Apalagi bangkunya tuh kayak bangku sultan. Tempat ini tuh nggak ada AC-nya, jadi minum es teh tawar tuh bakal enak banget. Nggak pakai lama, makanan yang tadi gue pesen udah dateng nih. Kasih. Woi. Ini enak beneran sih. Kasih. Rawon dan sayur lodehnya sudah datang, disusul sama empal dan pecel pincuk. Semua terlihat sangat enak, rapi, dan bersih. Langsung aja kita cobain satu persatu. Tapi gue penasaran, apa iya makan di sini bakalan teleport ke Jawa Timur? Yang pertama sayur lodehnya nih. Kuahnya kental banget dan aroma santan kelapanya tuh dominan banget menurut gue. Yang kedua rawon. Wah, ini kuahnya tuh hitam pekat dan potongan dagingnya tuh akeh banget yang ngapung-ngapung gitu, lihat. Kayaknya gue nggak pernah lihat rawon yang dagingnya tuh sebanyak ini. Diberkatilah engkau sapi-sapi ya. Yang ketiga empal. Buset, itu bawang gorengnya banyak banget ya, tapi dagingnya juga banyak sih. Sekartaji tuh emang nggak pelit kalau kasih sajian menurut gue. Mas. Selamat makan. Wah, ini bukan sayur lodeh yang biasa gue makan. Beda banget karena ini tuh rich mentok. Ini tuh gue jadi ngebayangin, sayur lodeh kayak gini langsung Hisatsu Telepo Orto ke kemana ya enakan ya? Ya, ke Jawa Timur. Sorry, gue cuma ngebayangin doang sih. Karena katanya Jawa Timur tuh kulinernya pol banget gitu. Oke, gue lanjut dulu makan sayur lodehnya. Dan yang bikin sayur lodeh ini beda, itu tuh karena rasanya agak mirip sama kolak. Soalnya santannya tuh se-rich itu. Lalu untuk rawonnya, kuahnya tuh pekat banget. Jadi kalau kuahnya ditaruh di nasi, itu tuh gak bakal redup rasanya. Asin, manis, gurih, menikah semua di mulut gue. Oke. Untuk empalnya, rasa dagingnya tuh udah diungkep sempurna jadinya manis. Dan tekstur dagingnya gampang dipisah-pisah seratnya, jadi emang seempuk itu. Nah, ditambah sambal kali ya, biar ada pedes-pedesnya. Oke, bentar. Gue emang kalau makan tuh harus konsentrasi nyendok nasinya. Sorry. Dan yang terakhir pecel pincuknya nih, gimana ya rasanya? Soalnya ini kan salad asli Jawa Timur, azek. Bumbu kacang di sini tuh bintang utamanya, jadi manis, gurih, pedas, dan tekstur kacangnya tuh crunchy banget. Jadi padanannya tuh mantep. Dari 4 masakan yang udah gue coba di sini, semuanya tuh masuk banget ke lidah anak Jaksel half blood kayak gue. Jangan lupa kalian cobain gorengan ini ya. Oke, selesai makan, gue mau ajak kalian ke tempat humble terakhir yang bukan tentang makanan. Karena tempat humble tuh bukan cuma makan doang, tapi tempat hobi pun bisa. Kalau soal hobi, emang Jaksel juaranya. Kalian bisa nemu hobi yang macam-macam di sini, atau yang sering orang bilang tuh skena. Tapi emang ada ya di Jaksel tempat perskenaan yang humble? Biasanya kan orang-orang di dalamnya intimidating. Takut gue. Gak usah takut, sini ikut. Gue jamin orang yang punya tempatnya atau yang datang pasti humble. Letaknya ada di Ruko Grand Wijaya, dan tempatnya tuh bener-bener nyempil. Bahkan gak kelihatan kalau dari luar. Kita mesti menyusup masuk ke gedung ini, dan naik sampai ke lantai 3. Tapi karena ini di Jaksel, kita emang harus tampil kece sedikit sih. Waktu gue datang pas banget lagi rame, dan orang-orangnya pun terlihat humble. Gue gak merasa terintimidasi sama sekali sih di sini. Wih, apa nih di belakang buku Watch Shoes? Gemes banget sih lampu burger. Oke, gue liat-liat dulu kali ya. Ini t-shirt kawaii desu ne. Kayaknya gue mesti ngurusin badan sih biar muat ini t-shirtnya. Nah, ini ilustrasi yang gambar tuh yang punya Sunset Limited. Namanya Fandi.
Dan oh iya, istrinya Edita juga ngelola space ini. Mana ya mereka ya? Wih. Halo, Kabar. halo Ibu, maaf mengganggu. Ini karya baru ya, gue baru lihat nih soalnya. Kalau yang ini ya, yang ini dari exhibition terakhir gue. Oh, ini baru ya? Jadi yang ini baru nyoba untuk style, bukan style sih, mungkin rasio kali, rasio baru. Oh, rasio baru. Oh, ini gue baru lihat sih ini. Ini apa sih maksudnya? Ini semua coba dari tadi gue liatin kayak kenapa dia melihat lubang kecil. Biasa gue kalau tulis jurnal nggak terlalu suka sih. Jadi gue instead gue gambar. Tapi kadang-kadang gambar gue juga nggak terlalu literal punya meaning tertentu. Gue lebih ke coba untuk gambar sesuai dengan apa yang gue rasain aja gitu. Oh. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama Fandi, kalau lo tertarik bikin acara kecil-kecilan, bisa banget nih di sini. Bisa aja komunitas atau kolektif lo bikin sesuatu yang seru. Nah kalau gue bikin apaan ya? Bikin keributan kali ya? Jangan-jangan. Mendingan kita bikin nonton bareng Tempat Humble, kayaknya sabi sih. Sekian dulu Tempat Humble episode pertama di Maple Media. Thank you banget udah jalan-jalan bareng sama gue. Karena gue tuh gak nyangka banget yang tadinya cuma ada di TikTok, sekarang ada di YouTube. Kali ini di Jaksel, nextnya kemana lagi ya? Kalau kalian ada ide tempat humble yang bisa didatengin, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu lagi di Tempat Humble di episode berikutnya ya. Bye-bye!